Suaranya agak putus-putus. Oke, tapi saya rasa saya bisa paham. Ini kami menggunakan KNN loh. Oke. Dari nasi kami seperti Oke. Bisakah dimatikan dulu suaranya? Oke. Suaranya putus-putus dan agak ramai di belakang. Saya sarankan kalau yang berikutnya kalau presentasi pakai apa namanya? Pakai earphone atau headphone. Terus pastikan jaringannya juga kuat. Atau paling tidak cari lokasi yang tidak terlalu ramai. Oke, ini saya lihat menggunakan KNN sama seperti komentar saya yang dengan kelompok yang lainnya tadi. Metode keduanya apa? Nah, itu apa namanya? Nanti minggu depan siapkan metode kedua, terus kemudian dibandingkan. Ini sih Pak. Untuk metodenya kami udah temukan Pak, untuk alternatif. Pakai apa maunya? Halo? Halo? Mau pakai apa metode keduanya? Oke. Ya, intinya siapkan metode kedua minggu depan, tunjukkan, demokan metode kedua, terus kemudian dibandingkan dengan hasil evaluasinya. Oke, itu kelompok 2. Ada lagi kelompok yang berikutnya yang mau presentasi? Ya. Ini kelompok 5, Bapak. Oke, Muhammad Saiful Huda, tolong diberhentikan dulu presentasinya. Oke, silahkan. Di pertemuan kemarin kan kita sudah menjelaskan sampai korelasi heat map, di mana korelasi heat map ini kita gunakan untuk mencari fitur mana saja yang akan kita pakai, Pak. Kita menggunakan fitur open, high, low, dan juga close. Nah, sebelum melanjutkan ke modeling, kita menambahkan import library baru, yaitu linear regression, karena kami menggunakan model linear regression. Train test split untuk membagi dataset, k-fold untuk validasi, cross-val score untuk validasi silang, grid search untuk pencarian grid, dan evaluation MSE, R2 score, dan mean absolute error MAE, dan juga import pipeline. Di sini fitur yang kami gunakan yaitu open, high, dan low itu untuk menjadi fitur inputan atau fitur X, dan targetnya yaitu close. Artinya kita akan memprediksi dari harga pembukaan, harga tertinggi,
harga terendah hingga mencapai target yaitu harga penutupan. Terus selanjutnya normalisasi yang menggunakan min-max scaler dari masing-masing fitur. Fitur open ini hasilnya, dan high ini hasilnya, dan juga low ini hasilnya. Terus split dataset ini menggunakan 80% untuk training dan 20% untuk testing. Selanjutnya model linearnya yaitu linear regression. Terus model linear.fit ini untuk mencari keterhubungan antara fitur dan targetnya. Terus YPredict linear ini untuk memprediksi hasil model linear ini diprediksikan dengan data aktualnya. Terus kita melakukan perbandingan dengan dari data aktual dan juga prediknya. Ini hasilnya. Dan kita visualisasikan datanya. Ini untuk harga aktualnya dengan warna biru dan harga prediksinya untuk warna merah. Terus selanjutnya evaluasi dari hasil dari harga aktual dan harga prediksinya didapatkan pada saat menggunakan MAE. Ini mendapatkan hasil 6,566. Terus yang menggunakan evaluasi MSE 3,367,25, dan pada saat menggunakan R2 score R-square 0,99. Terus RMSE-nya 19,16. Ini untuk metode keduanya kita siapkan akan menggunakan polynomial regression, Bapak. Regresi polinomial. Oke. Saya rasa ada masalah, ada pertanyaan kah? Mungkin cukup, Bapak. Oke, berarti minggu depan siapkan yang dengan yang polinomial itu, kemudian juga dibandingkan hasilnya. Terus kemudian yang saya mau bilang, oke, sudah selesai presentasinya, bisa di stop sharing screen-nya. Yang saya mau bilang adalah sudah saya posting presensi untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-11. Oke, silakan absen di pertemuan untuk pertemuan 11 ini. Oke, lanjutnya kelompok yang mana yang mau presentasi? Oke, silakan. Baik Bapak, jadi kami ini pakai metode Cummins untuk clustering. Sebentar, ini kelompok berapa? Kelompok 5 Pak. Oke ya. Jadi kami ini pakai kelompok 5 Cummins buat clustering. Bentar, yang barusan sebelummu itu kelompok 5. Kamu judulmu apa judulmu? Ini Pak, Cummins. Nah ini. Segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan. Oke, itu kelompok 1 berarti kalau di tempat saya. Oke, silakan. Jadi ini yang pertama kami clustering berdasarkan income sama outcome. Kalau outcome ini berarti gabungan antara beberapa pengeluaran di berbagai produk. Terus yang ini kami bikin model clusteringnya, ini dibagi pakai 3 cluster aja. Terus habis itu kita plot hasilnya seperti ini Pak. Jadi ini dibagi 3 cluster. Lalu kita coba hitung akurasi pakai silhouette score. Dan silhouette score-nya itu sekitar 0,54. Terus untuk yang metode lain kita coba pakai ini DB scan. Oke, itu minggu depan saja. Oke, iya. Ini yang kelompok ini yang minggu kemarin bertanya tentang silhouette score itu ya? Iya Pak. Oke, ya. Intinya kalau yang saya baca silhouette score itu seingat saya 0,5 itu sudah dianggap
sudah dianggap oke. Lebih bagus lagi kalau bisa 0,7 kalau nggak salah, yang saya baca. Jadi kalau di sini hasilmu 0,5 sekian, coba kamu cari-cari cara apa namanya, gimana bisa hasilnya meningkat lagi. Caranya bisa dengan preprocessing misalkan, yang Iya, Pak. pencilan-pencilan itu dihapus misalkan, atau kalaupun ada pencilan yang nilai-nilai ekstrim, nilai-nilai tapi kalau clustering itu ya bisa sih, nilai-nilai ekstrim dihapus. Intinya sedapat mungkin apa namanya, nilainya kalau bisa di atas 0,7 kalau bisa, Nah, karena baik, Pak. saya baca 0,5 sudah oke, tapi 0,7 itu yang strong. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berarti kalau misal cara ningkatinnya di preprocessingnya berarti diubah lagi, Pak, preprocessingnya. Jadi gini, ini untuk semua kelompok ya. Jadi kan minggu ini itu sebenarnya targetnya cuma model building. Jadi saya mau lihat model buildingnya gimana, pembangunan modelnya oke atau tidak, jalan atau tidak. Ini saya lihat sementara yang presentasi tidak ada masalah semua. Minggu depan itu dikomparasi dengan model yang kedua, dengan metode yang kedua. Nah, minggu depannya lagi itu optimalisasi. Kalau dilihat di jadwal, model building itu kan hari ini pertemuan 11. Minggu depan model building plus evaluasi, itu komparasi dengan metode yang kedua. Minggu depannya lagi, minggu ke-13 itu masih model building dan evaluasi. Nah, itu diharapkan mahasiswa bisa mencari cara kalau hasilnya katakanlah 0,8 itu ya. Gimana caranya supaya nilainya bisa lebih tinggi dari 0,8 itu. Misalkan akurasinya 0, berapa misalkan 0,7 misalkan. Gimana caranya bisa meningkat 0,71, 0,75 dengan cara macam-macam. Bisa dengan cara preprocessingnya diedit, atau cara kedua adalah parameter dari modelnya yang ditweaking. Parameter yang modelnya itu, tapi 2 minggu lagi. Minggu depan masih model yang kedua. Ini untuk semua kelas. Itu anunya ke depan begitu. Planningnya ke depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan kan untuk yang kelompok ini? Kelompok 1? Untuk sekarang belum ada, Pak. Oke. Oke, kalau gitu sudah saya cukupkan. Bisa di stop presentasinya, lanjut kelompok berikutnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, silahkan. Feedback. Sebentar, Pak. Kita dari kelompok 7, Pak. Ya. Pertama kita melakukan pemisahan fitur dan target, Pak, menggunakan X sama dengan data drop dan Y sama dengan data. Terus untuk pembagian data kita menggunakan code tersebut, dan untuk model yang kita pakai adalah model naive Bayes dan decision tree, Pak. Untuk naive Bayes kita menggunakan code berikut dan menghasilkan confusion matrix seperti ini, Pak. Dan untuk decision tree, Nggak usah. pertama kita juga melakukan code Decision seperti tree-nya ini. nggak usah. Stop dulu, decision Oh, nggak tree-nya usah. nggak usah. Coba scroll ke atas lagi, pakai naive Bayes tadi. Ya, rasanya nggak ada masalah. Oke, ada pertanyaan? Dari kelompoknya Dari sendiri? kelompok kami tidak ada sih, Pak.
Kenapa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Oke, sudah cukup presentasinya. Lanjut kelompok berikutnya. Oke, silakan. Eh, sudah, tolong di unmute dulu suaranya, enggak kedengaran. Halo? Halo? Saya tetap belum mendengar suaranya. Iya, saya lihat kode ininya sudah tidak apa namanya? Di unmute tapi suaranya tetap belum terdengar dari di sini. Teman yang satu kelompoknya bisakah membantu? Ini kan kelompok 6. Muhammad Fahmi, Niko Dwi, Tovan Adi, sama Surya Eka. Halo? Iya, Pak. Oke. Ya. Saya dengar suaranya tapi agak feedback tadi. Iya. Di sini kami pakai model regresi logistik. Pertama itu memisahkan fitur-fitur yang digunakan dan juga fitur targetnya. Di sini kami memakai 15 fitur. Setelah itu membagi data train dan data testnya. Dengan data trainnya itu 80% dan juga data tesnya itu 20%. Jadi menghasilkan untuk data trainnya itu sebanyak 247 baris dan data tesnya itu 62 baris. Tapi untuk membangun modelnya itu memakai library sklearn logistic regression, terus dilatih menggunakan model fit. Setelah itu menghasilkan skor 96,77% atau 0,97%. Oke. Terus model yang kedua sudah dipilih kan? Sudah tahu kah akan menggunakan metode apa? Rencananya kelompok kami mau pakai model Naive Bayes. Oke, tidak ada masalah berarti. Ada pertanyaan kah? Tidak ada, Pak. Oke, cukup. Presentasi bisa diakhiri. Lanjut kelompok berikutnya. Ya baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Silakan. Ini Pak, di sini model buildingnya pakai random forest Pak. Untuk data
data tesnya 25% Bapak, dan hasilnya 87% Bapak. Oke. Oke. Terus yang model satunya, model yang kedua sudah dipilih kah? Itu Bapak mau pakai decision tree. Oke. Oke, tidak ada masalah berarti. Ada pertanyaan? Untuk saat ini tidak ada Bapak. Ini kelompok 8 kan ya, yang klasifikasi obesitas. Iya Bapak. Oke. Oke, sudah cukup? Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, baik Bapak. Speakermu dimatikan, mikrofonmu yang dinyalakan supaya tidak feedback. Baik Bapak, bagaimana? Oke, rasanya ini sudah oke, tidak masalah. Untuk yang model keduanya Bapak, ini masih ada kendala. Oke, ya model pertama dulu diceritakan. Ini saya ngambil subsetnya itu dari seleksi fitur yang digunakan aja Bapak. Kemudian ini untuk data fiturnya dan targetnya itu kelas. Jadi kemudian untuk membagi data 70%-nya itu untuk data uji, data training, 30%-nya untuk data tes atau data uji. Kemudian ini untuk modelnya kita menggunakan Gaussian mask bias, data latenya. Kemudian untuk hasil prediksinya seperti ini Bapak. Oke. Oke. Terus yang metode kedua sudah dipilih kah? Sudah menggunakan decision tree Bapak. Decision tree. Oke. Oke, sementara tidak ada masalah berarti untuk minggu ini. Minggu depan diselesaikan yang untuk decision tree-nya. Terus kemudian dikomparasi hasilnya antara kedua model. Oke, sampai sementara ini tidak ada masalah semua. Ada pertanyaan dari kelompoknya? Belum ada Bapak saat ini. Oke, baik. Bisa diakhiri presentasinya. Terus untuk keseluruhan kelas ada pertanyaan kah? Jadi targetnya minggu depan adalah menyelesaikan yang model yang kedua, model building yang kedua, setelah itu dikomparasi hasilnya. Minggu depannya lagi coba-coba untuk gimana meningkatkan entah akurasi, entah scoringnya supaya lebih bagus lagi gimana. Itu 2 minggu lagi. Minggu depan cuman model kedua di building untuk model yang kedua. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ini saya lihat yang absen 25 orang, yang presensi sudah mengisi, yang belum mengisi 15 orang. Tolong anggota kelompoknya diingatkan sendiri-sendiri karena masih berapa ini? Kurang lebih sepertiga yang sudah mengisi presensi, 2/3 yang sudah mengisi presensi, yang sepertiga masih belum mengisi. Jadi tolong anggota kelompoknya diingatkan kembali. Oke, sampai sini saja pertemuan kita. Ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan saya akhiri, silakan mahasiswa log off.